Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur di tahun 2021 kita boleh dipertemukan kembali oleh Tuhan lewat ibadah online. Pagi ini kita akan bersama-sama boleh memuji nama Tuhan. Kita juga boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Ya Bu Grace, Bu Dewi. Ya. Mari kita angkat pujian lagu Terima Kasih Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini. Mungkin papa mamamu juga ada di sampingmu. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami ada sampai dengan hari ini semua karena kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami. Biar apa yang kami nyanyikan, apa yang kami doakan, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Guru, apapun masalah kita di tahun ini, percayalah kita punya penolong. Kita punya perlindungan. Dan kepadanya kita semua tidak akan dikecewakan. Mari kita mau angkat pujian dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Semua nyanyi lagu ini dengan semangat. Kita bersuka cita
karena Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari sama-sama kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita sedalam-dalamnya. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mari sama-sama kita mau naikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan segenap hati kita mau katakan, selidiki aku, selidiki aku.
berbunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya anak-anak, saat ini Ibu mengajak kita untuk bersama-sama menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Kasih Tuhan telah begitu besar bagi kita, tetapi kita sering sekali mengecewakan Dia. Saat ini kita akan merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dosa. Yesaya 64 ayat 6a mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan masih mengizinkan kami memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan, pagi hari ini kami juga sadar sebagai orang berdosa kami sering kali Tuhan menyakiti hati Tuhan. Pagi ini Tuhan layakkanlah kami untuk menghadap Tuhan, memohon kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami mengaku di hadapan Tuhan kami orang berdosa. Kami mohon Tuhan ampuni setiap dosa kami. Hati kami yang jahat, pikiran kami yang jahat, mata kami yang jahat, bahkan setiap tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Kami mohon Tuhan pagi hari ini ampuni kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kami. Biarlah hari ini boleh kembali memulihkan relasi kami dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan sepanjang tahun ini kami boleh berjalan di dalam anugerah dan pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami haturkan kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah menyelamatkan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan anak-anak, setiap kita yang sudah mengaku dosa kita, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Mari kita berjuang, jangan lagi berbuat dosa. Amin. Ibu mengambil nats petunjuk hidup baru hari ini dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau nyanyikan pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa
sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku
Ya, shalom anak-anak, puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Saat yang terindah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada hari ini kami kembali diberikan kesempatan Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan di saat yang indah kami ingin Tuhan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, kami tahu hidup kami akan menjadi tidak berarti, hidup kami akan menjadi tidak ada arah ketika kami hidup tanpa firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan yang selalu memberikan kami inspirasi dan hal-hal yang baik bagi kami. Kiranya pagi hari ini Tuhan kembali berbicara kepada kami. Cerahkanlah firman-Mu di dalam hati kami yang berdosa ini Tuhan. Kuduskanlah setiap kami yang mendengarkannya. Segala alat yang kami gunakan untuk mendengar firman Tuhan, Tuhan kuduskan. Sehingga boleh membawa kami semakin mendekat kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Hamba yang terbatas Tuhan tolong, sehingga hanya firman Tuhan yang disampaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan semua yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi shalom anak-anak, puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa tahun 2020 sudah kita lewati. Ibu mau mengucapkan kepada kita semuanya selamat tahun baru 2021. Dengan harapan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kita sepanjang tahun ini. Ya, amin. Nah, Ibu berharap kalian semua sehat-sehat ya, sekalipun di rumah, tapi kita tetap boleh semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran daring di semester ini. Ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di kebaktian perdana kita di tahun 2021 ini. Ibu merenungkan sebuah tema firman Tuhan, yaitu berjalan di dalam masa sulit. Ya, Ibu tidak mengambil tema menang di dalam masa sulit, tidak. Atau Ibu tidak mengambil tema kalah di dalam masa sulit, tidak. Tapi Ibu memikirkan sebuah tema yang saya diberkati oleh Tuhan. Ya, bagaimana kita berjalan di dalam masa sulit. Ya, mungkin kamu bertanya, Bu, baru Januari ibadah pertama, Ibu sudah khotbahnya di dalam masa sulit. Ya, anak-anak, memang dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Bahkan banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa kita kendalikan. Yang jujur atau tidak jujur, ya, hal-hal itu sering sekali kita sebut dengan kesulitan-kesulitan hidup. Nah, anak-anak yang terkasih, maka hari ini firman Tuhan ini sangat memberkati Ibu secara pribadi dan Ibu ingin men-sharingkan kepada kita semuanya. Berjalan di dalam masa sulit. Anak-anak yang terkasih, dalam kehidupan kita manusia, kalau kita memikirkan apa musuh terbesar dalam diri kita? Coba. Apa atau siapa musuh terbesar dalam diri kita? Apakah setan? Ya. Atau mungkin saat ini ya kita sedang mengalami virus COVID-19? Ya, atau apa? Sebuah buku yang menarik pernah menulis bahwa musuh yang terbesar dalam diri kita adalah, dalam hidup kita adalah diri sendiri. Ya, benar sekali. Musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan firman Tuhan, kita akan membuka Alkitab bersama-sama dari kitab Yosua. Yosua ayat yang ke-5 sampai 9. Sekalipun kita dalam jarak yang jauh ya, meskipun dekat di monitor ya, tapi jauh di jarak kilometer ya. Tapi marilah saya mengajak kalian untuk bersama-sama membuka Alkitab. Kita akan membacakannya bersama-sama. Yosua pasal 1 ayat 5 sampai 9. Ibu akan pimpin. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Anak-anak yang terkasih, ketika kita berbicara bahwa musuh terbesar dalam diri kita adalah diri sendiri. Pertanyaannya, bagian dari diri kita yang mana yang menjadi musuh kita? Apakah cacat fisik kita? Atau kekurangan dalam diri kita? Atau bahkan mungkin kelebihan dalam diri kita? Mungkin kamu sudah kenal semua ya, banyak sekali orang-orang motivator ya, tokoh-tokoh motivator dengan tubuh yang cacat. Tapi kok mereka bisa dengan sukacita memotivasi orang? Berarti tubuh ternyata tidak menjadi musuh, bukan alasan menjadi musuh dalam hidup kita. Ya. Nah, tapi juga ada kalau kita memperhatikan orang-orang yang luar biasa ya secara fisik sempurna dalam pandangan kita. Tapi kok bisa ya mengakhiri tubuhnya, mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang konyol, ya, karena depresi segala macam. Anak-anak yang terkasih, sebenarnya dalam diri kita ini siapa atau bagian manakah ya yang menjadi mudah sekali menjadi musuh dalam hidup kita? Saya mau kasih satu pemikiran buat kalian, yaitu hati kita. Alkitab tidak pernah salah menulis ketika mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Anak-anak yang terkasih, masalah, tantangan, cobaan, ujian dalam hidup kita itu pasti selalu ada. Tapi yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah bagaimana caranya ya ketika saya masuk dalam masa sulit. Anak yang terkasih, ibu mau cerita, dulu ibu punya seorang kenalan ya, seorang hamba Tuhan. Ibu ini adalah seorang ibu yang luar biasa. Dia memiliki sakit kanker, ya, kanker di bagian dadanya, payudara. Nah, bagian itu sudah dipotong, begitu anak-anak ya. Tapi yang luar biasa anak-anak, kalau saya ketemu dia itu ya, itu mukanya selalu cerah. Saya ketemu di kampus, dia duduk, menyapa, senyum gitu ya. Meskipun bagian tubuhnya sudah tidak sempurna, dan dia terus berjalan, terus menginjili, terus melayani. Saya merasa luar biasa. Ternyata sakit dalam tubuhnya, ya, itu tidak membuat dia menjadi orang yang meratapi. Ya, ibu juga pernah mendengar sebuah kesaksian yang lain, seorang ibu. Dia memiliki anak, ya, putri yang dibunuh, begitu ya. Tapi yang luar biasanya, ibu ini mengampuni pembunuh itu. Ya, itu luar biasa loh. Ya, anak-anak yang terkasih, saya berpikir, wah, kok bisa ya dapat kekuatan seperti itu? Tapi di sisi lain, ada juga orang yang dibully, lalu dengan mudahnya dia terjun dari beberapa lantai ke bawah, begitu ya. Dia nekat mengakhiri hidupnya. Anak-anak yang terkasih, di mana perbedaan orang-orang ini ketika menghadapi kesulitan dalam hidupnya? Sekali lagi jawabannya adalah di hatinya. Nah, anak-anak yang terkasih, suatu hari ada seorang anak muda yang biasa. Anak muda ini hanyalah bermodalkan ketaatan dan kesetiaan. Ya, anak muda ini mengikuti seorang pemimpin yang luar biasa. Pemimpin ini berhasil membawa 2 juta orang, gitu ya. Membawa keluar dari Laut Merah, gitu ya, dia bawa dengan cuman modal tongkat, gitu ya. Jadi pemimpin ini berhasil, siang hari ada tiang awan, ya, malam hari ada tiang api. Jadi pemimpin ini adalah pemimpin yang luar biasa. Nah, pemimpin ini punya asisten, asistennya ini hanyalah seorang pemuda biasa, ya, yang hanya menemani taat dengan pemimpinnya. Gitu, ikut aja, pemimpinnya kemana dia ikut, tidak pernah protes ya. Pemimpinnya punya Tuhan, dia ikuti apa kata Tuhan dari pemimpinnya, seperti itu. Tiba-tiba anak-anak, suatu hari ya, beberapa puluh tahun kemudian sih ya, 40 tahun kemudian, pemimpinnya ini dipanggil oleh Tuhan. Ya, seperti yang kamu tahu, pasti kamu kenal, namanya Musa. Pemimpinnya dipanggil oleh Tuhan, dan kemudian si asisten yang biasa tadi ini yang hanya modalnya taat, modalnya setia gitu ya, manut iya gitu ya. Itu dipercayakan Tuhan sebuah beban yang sangat luar biasa. Bukan hanya menjadi seorang pemimpin dalam lingkup yang kecil, ya, gubernur atau bupati, bukan. Tapi dipercayakan tiba-tiba beban yang besar, yaitu menjadi presiden, ya, atau menjadi raja. Dan bangsa yang diberikan itu adalah bukan bangsa yang manut, yang taat, bukan.
Warganya adalah warga yang sangat keras kepala, warga yang bebal. Ya. Si pemimpin muda ini ketika menanggapi panggilan itu, bagaimana perasaannya? Tidak gampang. Ya. Pemimpin muda ini yaitu Yosua, ketika menghadapi panggilan Tuhan, ya harus memimpin 2 juta orang ini. Dan bukan cuma harus memimpin, harus memenangkan, ya, harus menaklukkan kota Yeriko. Wah, ini bukan hal yang gampang, harus masuk ke tanah Kanaan. Suatu hal yang deg-degan pasti bagi Yosua. Tapi yang menarik anak-anak, ketika pemimpin ini dalam ketakutan dan kebingungan, memang Alkitab tidak menulis, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Kenapa? Karena 3 kali Tuhan berfirman kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti Yosua saat itu mengalami suatu hal yang tawar hati. Kalau kita lihat tadi firman Tuhan yang dikatakan tadi, janganlah tawar hati. Berarti Yosua sedang tawar hati, aduh gimana ini ya, saya harus menghadapi masa sulit, memimpin bangsa yang keras kepala, harus memenangkan pertempuran lagi. Nah anak-anak, tapi Tuhan berfirman kepadanya, Yosua janganlah tawar hati, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Anak-anak yang terkasih, apa yang menjadi rahasia dalam kehidupan kita juga ketika kita berjalan di dalam masa sulit? Firman Tuhan kepada Yosua ribuan tahun yang lalu sama kepada kita sekalian di tahun ini. Ketika kita menghadapi masa sulit, ya, apa firman Tuhan kepada kita? Tuhan mengatakan kepada kita, anakku, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Masalah di depan kita benar, tapi ketika kita menghadapi masalah, bukan masalahnya kita hus minggir, enggak. Tapi bagaimana ketika kita bisa menguatkan hati kita, oke, aku akan maju berjalan menghadapi masalah. Itu yang Tuhan mau. Anak-anak, berjalan di masa sulit. Semester ini apakah tambah mudah? Belum tentu. Tahun ini apakah tambah mudah? Belum tentu. Di awal tahun saja kita sudah mendengar ya berita kecelakaan pesawat, duka yang mendalam pasti dirasakan dan kekagetan. Ya, anak-anak, hidup tidak semakin mudah, hidup tidak semakin gampang. Ya, ada ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan mengatakan satu hal, kuatkan dan teguhkan hati kita. Apa artinya kuatkan dan teguhkan hati kita? Mari, artinya adalah hidup kita ini, hati kita ini haruslah kita teguhkan, haruslah kita kuatkan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan saya harus menguatkan hati saya? Jawabannya anak-anak, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan berbicara kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Anak-anak yang terkasih, mungkin kita sering berpikir, di mana Tuhan ketika kita menghadapi masa sulit? Jujur anak-anak, tahun 2020 juga bukan tahun yang menyenangkan bagi saya pribadi. Kalau boleh dibilang itu tahun yang terburuk dalam kehidupan saya. Ya, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga saya. Dan ketika pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga saya berpikir, saya tidak pernah mengalami iman yang stuck seperti tahun 2020. Ya, iman saya sangat stuck di tahun 2020. Apalagi setelah bulan Agustus, sangat stuck. Ya, saya tetap melayani Tuhan, tapi relasi pribadi sama Tuhan itu saya agak stuck. Terserah Tuhan lah. Ya, berdoa, boleh dibilang ibu juga berdoanya tidak sekuat biasanya. Ya udah, terserah Tuhan. Saya berpikir percuma juga berdoa. Toh Tuhan punya kedaulatan dalam hidup saya. Ya udah, terserah Tuhan. Saya hanya belajar pasrah. Ya, tapi pasrahnya negatif gitu ya, agak cuek. Anak-anak sederhana sekali, waktu malam tahun baru pun biasanya saya punya banyak resolusi, lalu saya punya begitu banyak doa sama Tuhan, tapi tahun ini tidak. Ya udah, hanya say selamat tahun baru ya, begitu. Nah, anak-anak sederhana sekali, beberapa hari yang lalu adik ipar saya datang bersama adik saya kandung untuk menyuntik kami, suntik vitamin Neurobion ya, itu katanya bisa menolong ketika disuntik bebarengan dengan vitamin C ya, untuk mencegah virus dalam tubuh kita. Jadi ketika kami sekeluarga disuntik, ada hal yang menarik. Suami saya itu
ya orangnya sangat berani ya, apapun sangat berani dia hadapi. Kecuali satu yang dia takut adalah, maaf ya kalau suami saya mendengarkan ini, dia paling agak gugup kalau bertemu dengan jarum suntik. Ya, jadi ketika adik ipar saya datang, dia sudah mencoba melarikan diri kemana-mana, tapi akhirnya pulang juga. Ya, lalu ketika tangannya disuntik yang sebelah kiri, ternyata benar, ya dia sangat tegang dan obatnya nggak masuk, gitu ya. Anak-anak ibu jarang sekali berdoa. Ya, setelah peristiwa kedukaan yang salah alami, udah berdoa biasa. Tapi hari itu anak-anak di tengah-tengah hal sederhana ya, cuman masalah suntik di tangan kanannya, kemudian akhirnya diulangi lagi tangan kanan. Kata suami saya, ini kalau nggak masuk udah ya, saya nggak mau lagi ya, dibokong aja, nggak mau, saya punya masalah dengan dibokong, nggak mau katanya. Dia punya pengalaman buruk, suntik bokong nggak mau. Akhirnya pokoknya ini ya, dia dengan tegas mengatakan demikian. Saya sudah tegang juga ya, kasihan sama adik ipar saya. Lalu di samping dia saya cuma berdoa, Tuhan tolong suami saya, lancarkan suntiknya. Sudah lama saya nggak berdoa sedekat itu sama Tuhan. Sederhana, tapi anak-anak apa yang terjadi? Suntiknya berhasil. Ya, itu hal yang sederhana anak-anak ya. Tapi di titik itu saya terharu sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu memang tidak pernah meninggalkan saya dan selalu berbicara kepada kami sekeluarga. Anak-anak yang terkasih, kita sering berpikir, di mana Tuhan ketika hal-hal yang sulit, yang besar? Tapi anak-anak, sesungguhnya Tuhan itu ada. Ibu mau katakan kepada kalian pada hari ini, kuatkan dan teguhkan hati kita. Tuhan mengasihimu dan mengasihi saya. Jalani hidup kita seperti biasa, Tuhan mengasihi kita. Dia maha hadir. Mungkin kita mengatakan, tapi Tuhan selalu sering tidak menjawab doa saya. Iya memang, karena belum tentu doa kita itu adalah yang baik bagi kita. Tapi anak-anak, keputusan Tuhan selalu benar bagi kita. Anak-anak, kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Yang kedua, bagaimana kita berjalan di dalam masa sulit? Alkitab mengatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum Allah. Saya kasih contoh. Anggaplah ini lantai 4 ya, 4 lantai nih. Anak-anak, apa bedanya kalau ibu dari lantai 4 ke lantai 1 melompat? Dengan saya berjalan lewat tangga. Bedanya apa? Bedanya adalah di hasil akhirnya. Benar ya? Kalau saya melompat dari lantai 4 ke lantai bawah, hasil akhirnya adalah ya mungkin kepala saya mengkok-mengkok, kaki saya patah, benar ya? Tapi kalau saya turun tangga, hasil akhirnya adalah selamat. Anak-anak, artinya apa? Tuhan mengatakan kepada kita, di dunia ini ada hukum-hukum alam, ada tata krama, ada segala macam aturan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum Allah, supaya hasil akhirnya adalah kebaikan bagi kita. Berjalan di masa sulit, ya, bagaimana cara menghadapinya? Hadapilah sesuai dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan di hati kita. Ya. Nah, bagaimana caranya mendapat kebijaksanaan itu? Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita berjalan di dalam masa sulit? Alkitab mengatakan, renungkanlah Tauratku, renungkanlah firmanku. Anak-anak, berjalan di dalam masa sulit yang terakhir adalah bagaimana caranya tetap memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Relasi yang dekat sama Tuhan membuat kita akan dicerahkan. Bagaimana kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dekat sama Tuhan memberikan kita ketenangan dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita. Anak-anak, ini 3 hal. Ya. Bagaimana kita berjalan di dalam masa sulit? Sekali lagi ibu ingin menyimpulkan. Yang pertama, hanya kuatkan hati kita. Kuatkan hati kita. Percaya bahwa Allah menyertai kita. Percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Percayalah kepada keputusan Tuhan. Yang kedua, bertindaklah hati-hati. Kalau Tuhan pakai pemerintah untuk memberikan aturan-aturan, ikuti. Pemerintah adalah wakil Allah. Kalau Tuhan pakai orang tua memberikan aturan-aturan, ikuti. Orang tua adalah wakil Allah.
Dan kalau Tuhan memberikan aturan-aturan lewat guru sekolah, ikuti. Mereka adalah suara Allah juga bagi kita. Bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang sudah Tuhan berikan. Dan yang terakhir, miliki relasi pribadi dengan Tuhan. Ya, setiap hari tetap mendengarkan suara Tuhan secara pribadi. Tetap menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, menutup firman Tuhan saya hari ini, sekali lagi Ibu mau mengatakan, hidup kita tidak semakin mudah. Tapi satu hal yang kita yakini, kasih Tuhan selalu baru, kasih Tuhan selalu baik bagi kita. Mungkin situasi sulit tidak beranjak dari kita, tapi setiap kita semakin siap dan kuat ketika menghadapi situasi sulit. Bagaimana cara kuat menghadapi situasi sulit? Kuatkan hati kita, bijaklah mengatur hidup kita, dan memiliki relasi yang indah dengan Tuhan. Sebelum Ibu menutup dengan doa, saya ingin kita mendengar sebuah pujian berikut ini. Dalam hidup ini kita harus bisa memanfaatkan hidup kita dengan menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita, karena hidup kita merupakan suatu kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
Ya anak-anak, hidup ini adalah kesempatan dari Tuhan. Biarlah kita boleh menghadapi 2021 ini sebagai kesempatan baru lagi dari Tuhan. Kita kerjakan yang terbaik dengan percaya kepada kasih Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena cinta-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kembali firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu mencerahkan kami, bahwa hanya kami harus menguatkan hati kami, hanya kami harus meneguhkan hati kami, percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak berubah, Allah yang sama dahulu, sekarang hingga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga mereka semakin rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Dan Tuhan berkati firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Hamba percaya bahwa firman itu akan menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, dan berjalan dalam semester ini, dalam tahun ini, kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Kita akan kembali kepada aktivitas kita. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita kembali menghadap Tuhan dalam doa dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebaktian hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, disenangkan, dan kami juga dalam menapaki hari kami demi hari, kami semakin berjalan dalam pimpinan dan arahan Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk ke dalam aktivitas kami selanjutnya. Bahkan dalam semester genap ini kami mohon berkat Tuhan bagi kehidupan kami semua. Anak-anak, terimalah berkat Tuhan. Biarlah rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.